Belum lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk hadir mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kakak-kakak semua, kita langsung aja ya, karena ya banyak materi kita tapi waktunya tidak banyak. Nah, last week, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang, ada yang masih ingat? Ayo, silakan. Kita sudah belajar tentang apa minggu lalu? Singular and plural. Very good. Singular and plural. Singular and plural. Jadi kita sudah berbicara tentang kata benda yang tunggal dan kata benda yang jamak. Singular and plural. Ya, baru 25 orang yang hadir ya. Semoga yang lainnya segera menyusul. Dan kalau tidak sempat mengikuti, silakan dari YouTube. Oke. Nah, my beloved students, anak-anak semuanya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang singular and plural. Sudah mempelajari tentang kata benda yang tunggal dan kata benda yang jamak. Kemudian kita sudah mempelajari tentang artikel. Artikel. Dengan the. Kemudian kita sudah mempelajari juga bagaimana caranya kita bertanya kepada orang. Nah, this one. I have 2 rubbers. What about you? How many pens do you have? Tuh, bagaimana caranya kita menanyakan kepada orang lain berapa benda yang dia punya. Kemudian bagaimana cara kita menjawabnya. How many pens do you have? Kita bilangnya, I have 3 pens. Gitu. Saya memiliki 3 buah pulpen. Oke, my beloved students, itu yang minggu lalu ya, dan semoga saya doakan semoga nempel di ingatan kita ya. Amin. Nah, sekarang kita mau belajar ini dia. Nah, minggu lalu juga Ustazah sudah bilang sama kakak-kakak, dipelajarin ya kakak-kakak, ini petanya, ya kan? If I'm not mistaken, I've said that to you. Ustazah udah bilang gitu kan minggu lalu sama kakak-kakak kan? Ustazah bilang ini dipelajarin ya di rumah. Nanti waktu kita belajar lagi minggu depan, insya Allah kalian tidak mangok-mangok. Ngerti maksud apa yang Ustazah bilang gitu. Okay, now what is the meaning of public buildings? Apakah artinya dari public buildings? Apa artinya public buildings, kakak? Come on. Ayo. Tempat umum. Iya, tempat-tempat umum. Gedung-gedung umum. Public buildings. Gedung kita bilangnya gedung-gedung umum. Kemudian ada public places, tempat tempat-tempat umum. Itu public places, tempat-tempat umum. Nah, sekarang kita kembali ke petanya ini. Nah, ini dia peta. Bisakah kalian lihat dengan jelas? Nah, ini dia. Bisa kan? Ada nampak di layar, Kak? Halo?
Nampak Ustazah. Oke. Nampak Ustazah. Ya, bagus. Ya, tolong direspon kalau saya tanya ya. Nah, we can see a bank here. Ada sebuah bank, kemudian di sebelahnya ada tax office, kemudian ada hospital, police station, ada post office, and then a school. Ada bendera merah putih. Now, ini dia. Oke. Nah, di percakapan ini di sini disebutkan percakapan between father and the son about the map, tentang peta tersebut. Nah, do you see this building on the left? Kata si bapak, do you see the building on the left? Do you see the building on the left? Tuh, kita lihat di sini. Si bapak di sini kan. You know your left hand. Kalian tahu tangan kiri kalian di mana? Left itu artinya kiri. Ya. Jadi sambil kita berbicara tentang peta ini ya kakak-kakak ya. Sambil kalian what is it? Yeah. Okay, what's going on here? What's going on? Okay. Now, nggak lihat ya, nggak nampak ya? Enggak Ustaz. Oh, astagfirullah, terapa sendiri dia. Sorry. Kita balik lagi ya kak ya. Oke, kelihatan? Sudah kelihatan? Halo? Good. Oke, thank you. Ya Ustazah. Thank you, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut. Do you see the building on the left? Nampakkah kamu atau apakah kamu bisa melihat gedung di sebelah kiri? Nah, sambil dipelajari, sambil kalian tulis on the left. Nah, jadi di sini kakak-kakak kita mau mengumpulkan kata-kata expressions yang digunakan untuk menyatakan arah. Tuh atau posisi. Arah atau posisi. Posisi lah kita bilang, bukan arah ya. Karena itu tadi gedungnya terletak dia di situ. Arah itu posisi atau position. We want to talk about position. On the left, di sebelah kiri. Kemudian why we have to learn about this? Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena dari awal kan kita sudah belajar benda-benda, kemudian kita sudah belajar bagaimana menyatakan sebuah benda, kemudian kita berbicara bagaimana benda yang tunggal, benda yang jamak, bagaimana menyatakan 1, 2, atau 3 seperti itu kan. Kemudian sekarang ini kita berbicara tentang public places dan arah dan posisi, kemudian arah juga. Because we are going to talk about descriptive text. Kita nanti mau berbicara tentang teks deskriptif namanya gitu. Jadi sini kita perlahan-lahan, kita pelan-pelan mempelajari sedikit demi sedikit untuk nanti akhirnya kita mau mempelajari tentang teks deskriptif gitu. Nah, di sini kita lanjut. Do you see this building on the left? Apakah kamu melihat gedung di sebelah kiri ini? Kata bapaknya. Nah, coba kalian perhatikan di sebelah kiri itu adalah apa?
Nah, kemudian, yes, what is this building? Nah, ya, gedung apakah ini? Kata si anak. Yes, what is this building? This is a bank, kata bapaknya. This is a bank. Nah, kalau kakak-kakak yang memegang buku lebih gampang ya. Nggak susah lihat di layar naik turun. Nah, sekalian aja lihat bukunya. Nah, this is a bank, sambil lihat bukunya sambil dengarkan ustazah. Terus bapaknya jawab, this is a bank, katanya. Ya, kita lihat ya di sebelah kiri ini memang betul. Ini adalah sebuah bank ya. It's a bank. I see. Oh, begitu. This building on the left is a bank. Gedung di sebelah kiri adalah sebuah bank. Nah, you can see how they talk about it. Bisa kalian lihat nih kira-kira, oh begini rupanya expressionsnya ketika kita mau mengatakan letak dari sesuatu. Bisa kalian lihat. Atau bagaimana menanyakan sesuatu. Do you see this building on the left? Apakah kamu melihat gedung di sebelah kiri? Yes, what is this building? Iya, gedung apa ini? This is a bank. Ini adalah sebuah bank. I see. Oh gitu, this building on the left is a bank. Gedung di sebelah kiri ini adalah sebuah bank. Itulah dia. Nah, gedung di sebelah kiri ini adalah sebuah bank, kata anaknya. Next, the second dialogue. What about that building next to the bank? Nah, kata next to, what about the building next to? Next to artinya di sebelah. Next to artinya di sebelah. Okay. Next to artinya di sebelah. That is a post office. Kita lihat di sebelah bank. Nah, itu dia. Ada kesalahan ya, masih salcet juga. Jadi yang di sebelah bank itu bukan post office. Jadi kakak-kakak ganti, kalau ada yang punya buku silakan dicoret aja, nggak apa-apa. Ganti dengan tax office. Itu bukan post office, tapi itu tax office. Tax office artinya adalah kantor pajak. Kantor pajak. Tax office artinya kantor pajak ya kak. And then jadi ini bukan post office, kita ganti jadi tax office. Ini kalian ganti aja sendiri. I see. Oh gitu. That building next to the bank is a tax office. Gedung di sebelah bank adalah kantor pos. Right, benar. The bank and the post office are next to each other. Next to each other, saling bersebelahan. Tuh, saling bersebelahan. And do you know that building on the right, across from the bank and the post office and the tax office? Do you know that building on the right, across from the bank and the tax office? Tadi the left, ada bank, kemudian tax office, tadi yang salah ya. And then katanya, do you know the building on the right? Berarti di sebelah kanan, this one. Across from itu di seberang dari. Across from the bank and the tax office, di seberang bank dan kantor pajak gitu. It's a post office, yaitu kantor pos. That building is a post office. Ini salah ya kak ya. Tax office ini silakan diganti menjadi post office. Bisa? Yang sudah ada bukunya.
Atau kalau sudah diganti, sudah biarkan aja seperti itu. I know that building on the right is a is a post office. Aku tahu gedung di sebelah kanan adalah tax office. Nah, on the right. Apa kita bilang on the right? Di sebelah. Di sebelah kanan. Okay, good. Very good. Alhamdulillah. And then remember, ingat, the post office is across from the bank and the tax office. Kita ganti ya. The post office, kantor pos, is across from, di seberang the bank, bank dan kantor pajak. And what about the building in front of us? Dan bagaimana dengan gedung yang ada di depan kita? Maybe this one, ya. Sup, ya kan, tusuk sate bilang sup gitu sini. Bagaimana dengan gedung di depan kita, in front of us? Tuh ada kata in front of. In front of artinya apa, Kak? Di depan, Ustazah. Very good, very good. Di depan artinya in front of artinya di depan. In front of us, there is a hospital. That is a hospital. Itu adalah rumah sakit. Post office tadi artinya kantor pos ya, Kak ya. Kemudian ada hospital. Hospital adalah rumah sakit. Tuh. Kemudian oh yeah, that building is a hospital. Ya, gedung itu adalah rumah sakit. Right, benar. Jadi on the right sama right ini artinya beda ya. Kalau on the right di sebelah kanan, kalau right ini artinya ya benar gitulah kira-kira. Okay? And that building next to the the post office mungkin artinya ya. Oh iya ya. The post office. And that building next to the post office katanya. Dan gedung di sebelah kantor pos, gedung di sebelah kantor pos adalah, it's a school. I see. So the school is next to the tax office. Ya, jadi sekolah itu berada di sebelah kantor pos, maksudnya bukan tax ya, kantor pos. Yes, it is to the right of the post office. It is to the right, di sebelah kanan. To the right of, di sebelah kanan dari. To the right of. Artinya di sebelah kanan dari. Tuh. To the right of. To the right of the post office, di sebelah kanan dari kantor pos. And what about that building across from the school on the corner? Across from, tadi kita bilang across from artinya adalah di depan. Across from the school, di seberang ya. Di seberang bukan di depan, di seberang. Sini dia. On the corner, di sudut. On the corner artinya di sudut ya. Nah, kita dapat satu lagi on the corner. Artinya di sudut. Tuh. Oke. Nah, di sudut katanya. What about that building across from the school on the corner? That building is a police station. Police station. What is police station? Kantor polisi. Iya, police station. Kantor polisi, police office kita bilang. Itu dia. I see. Oh gitu. So the police station is across from the school. Jadi kantor polisi itu pas di depan sekolah dibilangnya. Right, it is on the corner across from the hospital too.
Dia berada di sudut, across from, di seberang atau di depan dari hospital, rumah sakit. Pas kan? Sup. Dia di depan dari rumah sakit, di depan sekolah, sup. Di depan rumah sakit juga, sup. Nah, itu dia. Tuh, on the corner dia, di sudut. Dia bilang, sudut dia gini, begini kita bilang sudut nih, sudut dia, nah kan? Can you see? Can you see the cursor? Nih, sudut, makanya kita bilang corner. Oke? Ya mudah-mudahan paham. Sampai sini paham kakak-kakak? This one? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kata-katanya silakan disimpan. Kata-kata yang sudah Ustazah tulis itu untuk disimpan. Sudah dicatat ya kakak-kakak. Nah, alhamdulillah. Paham ya? Mudah-mudahan ya. Kalau sambil melihat buku sepertinya lebih paham. Karena kalau ini kita naik turun lagi turun lagi gitu. Nah, namanya itulah dia kelemahannya lah ya kan kak. Daring. Any questions? Ada pertanyaan? Boleh tanya? Ustazah, nomor bertanya Ustazah. Boleh. Apa pertanyaannya kak? Bedanya kan right artinya benar sama kanan. Itu bedanya cuman Ustazah. Ya dalam ini aja, apa namanya, sesuai konteks kalimat. Kan? Kalau misalnya on the right berarti di sebelah kanan. Kalau misalnya ada yang nanya seperti ini. Bapaknya ini cuman mau ini aja kasih right, it means kayak good kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita gunakan itu dalam kalimat, intonasinya, ya kan? Baru konteks kalimatnya itu jelas itu insya Allah nanti. Ketika kita menggunakannya dalam spoken, kalimat bahasa lisan gitu. Oke? Paham, kakak? Paham Ustazah. Alhamdulillah. Biasanya pun kalau dia right itu pakai on the right gitu. Right hand, left hand kayak gitu dia. Tangan kanan, tangan kiri. Oke? Ini ada question sebelum kita lanjut. Oke, sekarang we want to learn how to talk about the position of the buildings. Nih, for example this one. Nah, tapi tetap ya, ini post office diganti tax office dia. The bank is on the left. Jadi ini diambil itu berdasarkan dari percakapan di atas ya. Ini jawabannya, itu diambil dari percakapan di atas. The bank is on the left ini jadinya it's just like a conclusion. Ini seperti kesimpulan dari dialog pertama sampai dialog ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is it right? 6. Ada 6 ya? Ya, ada 6. Jadi the bank is on the left katanya. Bank ada di sebelah kiri next to the tax office ya. Across from the post office. Tuh. Benarkah? Coba kita lihat. The bank is on the left. Benar. Next to the tax office. Benar. Across from the post office. Benar. Itu yang pertama. Yang pertama dan yang kedua sudah ada kalimatnya. Yang perlu ditambah kalimatnya adalah yang nomor 3 sampai ke 6. Siapa yang mau melengkapi kalimat number 3? Come on. Tidak berlaku untuk yang di bukunya sudah ditulis sama kakak kelas. Come on, number 3. Raise your hand. Oh, boleh langsung cara.
Sudah? Ada yang bisa? Cuma 32 orang lah, Bay. Cuma 32 orang. Hah? Apa? Hah? Oh ya, Abi ya? Oh iya. Oke. Habis waktu kita. Diam semua pula. Ya, jadi kalau begitu silahkan kakak-kakak kerjakan di rumah ini. Nomor 3, 4, 5, 6. Kerjakan di rumah. Oke. Insya Allah next week Ustazah tanya. Boleh? Hello? Can you still hear me? Masih dengar? Oke. Oke. Now, Ustazah sebelum mengakhiri pelajaran, I want to give you a job. Job betul aja. Ya supaya kalian ada kerjanya lah, nambah kerja kalian ya. Nah, selain mengerjakan ini, yang ini, number 3, 4, 5, 6, I want you to dicatat. Silakan. Silahkan kalian catat semua kata-kata yang ada. Nah, di sini dia. Catat dan artinya. Ini halaman 70. Kedengeran lo Kak ketawanya. Halaman 70, kemudian halaman 73, kemudian 74. Iya Allah, imut kali. Ana nggak ada. Nah, 74, kemudian halaman pokoknya yang ada gambar. Nah, ini dia. Setiap ruangan yang ada di dalam rumah itu, because next week insya Allah sebenarnya sudah tuh terlalu lama kita mempelajari ini. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai ya kita mempelajarinya. Sudah bisa masuk ke ayah. Ada apa? Ana nggak ada buku, Ustazah. Ya Allah, udah lebih satu semester lebih. Kan bisa minta sama Ustazah e-booknya. Nggak ada e-booknya juga Kak, yang kayak gini nih yang saya tunjukkan ini. Iya dari situ. Dari situ Kak Syahla. Kenapa kakak nggak dapat buku, nggak kebagian buku? Nggak kebagian buku? Ya udahlah, pakai e-book aja, nggak apa-apa itu. Udah. Yang kayak mana lagi kita bilang? Lagi di mana? Kenapa? E-booknya udah nggak tahu lagi di mana. Kakak-kakak bisa menyimpan pakai Google Drive. Nanti kalau Ustazah kirim sama kakak, nanti simpan di Google Drive. Pakai apa? Disimpannya jangan di memori HP, hilang nanti. Simpan ke Google Drive. Jadi nanti kalau mau belajar, buka Google Drive, pelajari kayak mana cara pakai Google Drive ya. Bisa pakai Google Drive, bisa pakai Dropbox, terserah kakak aja. Oke, supaya nggak hilang-hilang dia, ya. Oke ya. Ya, paham ya mudah-mudahan. Ya. Ustazah nanti Ustazah kirimkan Ustazah e-booknya kan Ustazah. Insya Allah di WA aja Ustazah, nanti lupa ya Kak. Oke, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya Ustazah, lucu banget. Gemes.